Assalamualaikum semuanya. Cimol keju di kuah keju. Gimana? Ya gitu. Rasanya dijamin mantep ya, cobain di rumah deh. Langsung aja langkah pertama kita siapkan wadah, dan di sini aku ada 250 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Ini aku beli 1/4 kilo ya. Jadi kalau kalian beli 1/4 kilo kayak gini jangan dipakai semuanya karena nanti takutnya kurang, kita butuh taburan. Jadi langsung aja kita ambil kurang lebih 4 sendok makan. Kalau ditimbang-timbang itu kurang lebih di 50 graman ya. Nah ini langsung aja kita ambil 4 sendok makan seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita sisihkan dulu. Lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya, kita pakai tepung terigu. Ini biar teksturnya tuh jadi empuk nantinya. Untuk takarannya kita pakai 2 sendok makan seperti ini, sejumput garam atau seujung sendok makan seperti ini. Dan setelah itu kita aduk sebentar, dan sambil kita bikin adonan kering kayak gini, kita campurin adonannya seperti ini. Kita juga masak air ya. Untuk airnya kurang lebih kita pakai di 200 ml. Tapi kalau teman-teman lebihkan juga nggak masalah, biar nanti kita mudah juga untuk nakarnya. Ini langsung aja kita sisihkan, kita langsung aja potong-potong kejunya. Untuk kejunya aku pakai keju mozzarella merek Procis ini ya. Jadi untuk mereknya bebas, kalian mau pakai apa aja. Untuk kejunya kita bakalan potong jadi dadu-dadu. Jadi kayak gini aja, kalian bisa lihat di sini ya. Lakukan sampai kejunya habis ya. Ini kebetulan air panasnya udah mendidih, langsung aja kita takar-takar kurang lebih di 200 ml. Kalau teman-teman takut, ini boleh banget kita takar 190 gram aja dulu. Nanti kalau kurang bisa kita tambahkan. Nah ini kita takar ya. Ini mohon maaf uapnya naik sampai ke kamera, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja aku tiup-tiup bentar. Dan setelah kita masukin airnya, langsung aja kita aduk pakai sendok seperti ini. Jangan langsung pakai tangan karena ini panas mendidih teman-teman. Dan ini langsung aja kita aduk sampai dia kalis atau tercampur merata seperti ini. Dan kalau udah bisa dipulung seperti ini langsung aja kita siap bentuk ya. Dan langsung aja kita siap cetak. Cara nyetaknya gampang banget teman-teman, ambil secukupnya aja. Ini boleh banget kalian timbang, tapi kalau kalian nggak mau timbang, tinggal diambil secubit aja. Ini kita ambil secubit kayak gini, lalu kita pipihkan ya. Kita pipihkan manual seperti ini aja. Nah nggak perlu di rolling pin ya, cukup seperti ini. Dan langsung aja kita masukin keju mozzarella yang udah kita potong dadu kayak gini. Dan langsung aja kita tutup seperti ini, dan kita langsung aja putar-putar. Dan jadi ya, kalau misalnya masih ada belum rapet, tinggal dirapetin kayak gini aja. Nggak harus mulus, cukup seperti ini aja. Ini udah ya. Langsung aja kita bikin sampai semua adonannya habis ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik subscribe di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya ya. Jadi video-video seperti ini bakalan masuk ke notifikasi kalian. Jadi jangan lupa tombol notifikasinya diaktifkan ya. Nah ini kita lakukan sampai semuanya habis. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Jadi 200 gram tepung tapioka tuh dapatnya jadi sebanyak ini nih. Dan ini full keju ya. Walaupun masih banyak sisa kejunya, kita bakalan goreng yang udah jadi kayak gini aja. Untuk cara ngegorengnya seperti video-video sebelumnya, pastikan minyaknya harus dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Jangan dihidupin dulu kompornya. Kita masukin dulu cimolnya seperti ini. Dan setelah itu baru kita nyalain kompornya. Kita nyalain dengan api kecil aja ya.
ya. Jadi apinya harus api kecil, nggak boleh api besar. Dan sambil kita aduk kayak gini juga boleh. Dan kita tunggu sampai dia mendidih dulu. Setelah itu baru kita sambil putar-putar pakai saringan ini biar bentuknya jadi lebih bulat lagi. Jadi caranya seperti itu. Dan buat teman-teman yang udah pernah coba bikin dan masih meledak, pastikan apinya dijaga ya. Kalau misalnya terlalu panas, kalian boleh banget matikan dulu kompornya sambil dimasak. Dan kalau udah mulai dingin, kita hidupin lagi kompornya. Jadi caranya seperti itu ya. Dan untuk cimol yang ada isinya keju kayak gini, kalau kita gorengnya terlalu lama, biasanya kejunya yang di bagian dalam itu bisa keluar teman-teman. Jadi biar keju di dalam itu nggak gampang keluar, jadi kalau dia udah bulat seperti ini dan udah mulai terlihat kokoh seperti ini, langsung kita angkat dan langsung kita tiriskan ya, biar si keju nggak meleleh di luar, jadi biar tetap di dalam gitu loh. Nah ini udah, menurut aku langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Lanjut kita bikin kuah keju yang paling simple dan creamy-nya. Di sini aku ada susu milku dan ini totalnya 200 ml. Kita masukin semuanya. Dan setelah itu aku juga ada mie sedap yang rasa Korean cheese bulldog kayak gini nih. Kita cuma pakai bumbunya aja ya. Untuk mie-nya kita skip, boleh kita simpan, boleh kita buat masak apa-apa aja boleh. Yang penting di sini kita cuma pakai bumbunya aja. Ini kita masukin semua bumbunya termasuk cabenya seperti ini. Apalagi yang kejunya ini ya, karena konsepnya keju, kita masukin kejunya. Setelah bumbunya semua masuk, langsung kita aduk sampai semua ini tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata dan udah mendidih, langsung kita angkat dan kita langsung siram. Sebenarnya caranya disiram biar nanti cimolnya itu tetap crispy. Cuman di sini aku karena pengen aja masukin sekaligus di sini, jadi aku langsung tumpulkin aja ke dalam sini ya. Jadi seperti masak Indomie atau mie sedap itu, kita langsung masukin si cimolnya di sini. Nah, seperti ini aja kita masukin semuanya. Dan setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sebentar, lalu siap kita sajikan. Dan ini udah mantap banget nih. Jadi buat kalian yang suka sama cimol, suka sama rasa-rasa mie sedap yang rasa keju ini, jangan lupa dicobain juga cimol kejunya ini ya. Rasanya simple, cara buatnya gampang, dan kalian pasti bisa banget bikin di rumah. Ini tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain ya. Wow, kejunya pekat banget ya. Kuahnya udah berasa keju dan cimolnya di dalamnya juga ada keju nih. Wow, enak banget ini. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja dicobain di rumah karena rasanya simpel banget. See you di next video. Thank you.